Pak Dewan yang terhormat, kami datang di sini di kantor Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini adalah rumah kita bersama. Jadi kami datang di sini, Bapak Dewan yang terhormat, lah saya kami umpah rampok kekecewaan ki. Akan kalian pasangan nanya saya kiai karena ini masih banyak yang belum mengerti apa maksud dan tujuan kita berkumpul di sini. Karena ini baru 2 malam atau 1 malam, 2 malam. Tiba-tiba ada datang dikasih tahu bahwa Bapak PJ Yakub Solon akan digantikan oleh orang lain, supaya semua yang hadir di sini mengerti makna apa tujuan kita datang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah wakil kita untuk melihat rakyatnya. Jadi di sana dikatakan lembasan tanya saya supaya kita tahu persis, jangan ada yang salah mengerti. Sudah tahu? Oke. Jadi Bapak Dewan yang terhormat, kami datang di sini dengan rasa kecewa yang luar biasa, sangat kecewa. Karena kami tidak mau Bapak Yakub Solon diganti oleh orang siapapun. Karena saya bukan kandidat, saya bukan caleg, saya bukan siapa-siapa, tapi saya rakyat Mamasa yang mewakili seluruh Kabupaten Mamasa. Jadi saya mau wakil perwakilan kita memperlihatkan kebijaksanaannya, di mana selama ini tidak ada ketransparanan. Kenapa dan ada apa sehingga dalam waktu yang singkat Bapak PJ Bupati langsung mau diganti. Jadi kami masyarakat mau transparan di mana letak kesalahan Bapak PJ Bupati. Itu. Nah, jadi apakah Bapak Dewan yang terhormat sudah tahu maksud, tujuan dan kedatangan kami di sini? Tolong dijawab. Nah, kedua, tunggu dulu, masih ada. Kami tuntut ini ya Pak Dewan, karena saya barusan masuk di dalam kantor Dewan ini. Katanya ini rumah kita bersama. Jadi saya mau dengar langsung, apakah semua dewan yang ada di dalam rumah ini pro terhadap rakyat
terima kasih kepada perempuan yang mewakili perempuan. Ya, sekarang kita memberikan kesempatan kepada Pak Ketua. Oh, masih ada waktu. Masih ada waktu nih, Pak. Hah? Singkat. Tunggu dulu. Ini anggota Dewan sebentar bicara. Ini haknya rakyat memasang bicara. Ini sama saja membutuhkan hari baru yang timbul. Ya, betul. Yang pertama-tama saya mengatakan bahwa selama ini ternyata Dewan Kabupaten Mamasa tidur. Tidak pernah membaca undang-undang. Undang-undang Kementerian Pasal 14 sudah jelas dikatakan di situ. 1 ayat 2 dan 3 bahwa PT itu berhak dilatih selama 1 tahun. Kemudian ketika melakukan korupsi itu bisa diganti. Akan melarikan diri atau sakit. Ini baru 3 bulan. Saudara-saudaraku yang saya hormati, yang saya cintai, saya Kabupaten Mamasa. Peristiwa yang terjadi pada saat ini adalah peristiwa yang kedua yang dialami oleh almarhum oleh Pering. Ini ada lagi apa yang kita akan diam dan dulu jelas kita akan marah. Ada beberapa waktu yang masih sekarang kami sudah makan di sini pendeta. Pada saat itu sudah seperti itu. Saya marah. Hal kedua, kita masyarakat punya perwakilan anggota dewan dan apa dulu. Seharusnya kami tidak usah turun ke jalan. Anggota dewan itu harus memperjuangkan kepentingan rakyat Mamasa. Hal ketiga, pemerintah jangan gampang terprovokasi dengan tokoh-tokoh agama yang menyewakan dirinya pendeta. Dengan itu, ini membuktikan sekarang bahwa masyarakat Mamasa tidak mau diobok-obok, tidak mau disolimi. Ini sudah nyata sekarang. Kami dari masyarakat Sumatera, Mesawa dan sekitarnya sudah turun marah. Bahkan wilayah 3 akan turun. Kalau perlu Mamasa ini kita operan adil. Ini kita sudah dipandang enteng, sudah disolimi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Pada hari ini siang malam memperjuangkan kami, tapi mana suaranya pada saat ini? Cuma diam. Ketika PT dalam hal ini Dr. Yakub Solo akan diganti dan akan dipaksakan, maka Mamasa akan baik-baik saja. Lihat nanti. Setuju? Jangan kita lebih bodoh terus. Kita ini masyarakat yang punya adat istiadat. Seperti dikatakan tadi, masa kaya di Papua, bahkan kaya. Kemudian dewan-dewan yang dulu sekarang, kalau saudara-saudaraku verifikasi orang-orangnya, jangan langsung menunjuk, jangan langsung menunggu, karena waktunya sekarang kita memilih wakil-wakil yang bisa bicara. Berhasil tidak, relatif normal untuk Kabupaten Mamasa. Sudah sampai, jangan dibawa kita harus dengan ulang, jangan dibawa kita harus dengan kepentingan, tetapi kita mau memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Sepata, West Penelitian. Itu menjadi bahan kita lewat. Jangan cuma kata uang, kalau bisa belum, tidak bisa memperjuangkan masyarakat. Ini hak saya kalau warga negara Indonesia. Saya mendukung senjata, obat dan politik. Ini berkutik masyarakat. Musuh saya turun jauh kembali, saudara-saudaraku, karena saya sudah marah melihat prihatin, melihat Kabupaten Mamasa yang diobok-obok oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan di Kabupaten Mamasa. Dengan semua dirinya sebagai tokoh
ternyata tunggu terus dan lagi. Ya itu saja. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sungguh-sungguh memperhatikan ke depan. Mari kita tetap berjuang untuk kepentingan oleh untuk bangsa. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Yang saya hormati segenap orang tua yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan kasihi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, yang saya hormati segala lapisan masyarakat Mamasa yang hari ini bersama-sama hadir di gedungnya sendiri dalam rangka memperjuangkan apa yang kita anggap baik bersama. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian daripada seluruh masyarakat dalam melihat, dalam menyimak, di dalam memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Mohon maaf kepada kita semua oleh karena mungkin surat yang terlambat masuk sehingga ada 30 dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamasa. Hari ini kami hanya menerima kawan-kawan dan segenap lapisan masyarakat berdua. Kalau ditanya kepada saya apa penyebab sehingga yang lain tidak hadir, itu di luar kewenangan saya untuk menyampaikan. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa saya beserta dengan Pak Jupri turut prihatin dan juga ikut merasakan apa yang saudara-saudara sekalian rasakan. Itu sebabnya kami hadir di sini. Sedikit saya mau bercerita supaya ini saya tadi diminta oleh kakak saya perempuan tadi, ya Ibu Marisa mau bercerita sedikit tentang bagaimana perjalanan di DPRD Kabupaten Mamasa bersama dengan Bapak yang bersama. Sebelum Bupati Mamasa berakhir masa jabatannya, ada mekanisme yang kami lakukan di DPRD terkait dengan pengusulan PJ Bupati Mamasa. Ini sangat jelas Bapak Ibu saudara sekalian tertuang di dalam Permendagri 4 tahun 2023. Di pasal 1 di situ dikatakan bahwa PJ Bupati Mamasa diusulkan oleh satu menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Kedua, Gubernur, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Barat. Dan ketiga, DPRD, dalam hal ini DPRD Kabupaten Mamasa melalui Ketua DPRD. Nah, pada waktu itu saudara-saudara sekalian, kami DPRD Kabupaten Mamasa menjalankan mekanisme sesuai dengan kedewanan, sehingga Bapak Dr. Yakub M. Solon menjadi salah satu kandidat dan kandidat yang didukungkan oleh DPRD Kabupaten Mamasa waktu itu. Ada 3 nama yang diusulkan. Saya sendiri membawa usulan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Dan di dalam perjalanan pengurusan, saya sendiri berkoordinasi bersama dengan Bapak Dr. Yakub M. Solon, dan puji Tuhan beliau berhasil menduduki PJ Bupati Mamasa. Maka suci tetangga di DPRD. Mesa-mesa di Mamasa bersyarat untuk dilantik sebagai PJ Bupati Mamasa. Puji Tuhan, sekali lagi saudara-saudara, kami bersama dengan PJ. Di dalam perjalanan pemerintahan daerah, koordinasi, konsolidasi berjalan dengan harmonis. Pada tahun
awal tahun 2023 defisit Mamasa di kisaran 225 miliar. Di akhir tahun 2023 kami berhasil menurunkan menjadi 193 miliar. Di awal tahun ini, setelah pembahasan anggaran APBD di DPRD, kami bisa menekan 123 miliar di awal tahun. Tetapi oleh karena niat yang baik, keinginan yang tulus untuk melihat daerah kita ini jauh lebih baik, maka setelah berkoordinasi dengan PJ Bupati dan pihak Biro Keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, puji Tuhan saat ini defisit kita nol. Meskipun saudara-saudara, sekali lagi, meskipun sudah kita pahami bersama, meskipun ada hal-hal yang harusnya menjadi kewajiban kami untuk dibayarkan, itu untuk sementara ditunda demi stabilitas keadaan keuangan daerah. Berjalan waktu beberapa hari yang lalu, saya juga terkejut. Sebelum evaluasi PJ Bupati Mamasa, ada dia. Dan saya sendiri juga hadir, Pak Jupri sama Madika pada waktu itu. Kami menerima tokoh-tokoh adat, orang-orang tua dan seluruh aliansi Kabupaten Mamasa mempertanyakan mengapa ada usulan baru dari PJ Gubernur sebelum evaluasi dilakukan. Kami menyadari itu sehingga ada rekomendasi yang kami hasilkan. Rekomendasi ini kami tanda tangani mempertanyakan kenapa bisa ada pengusulan sebelum ada evaluasi. Saya berangkat ke Maluku, teman-teman. Lalu setelah saya kembali, saya bersama dengan Bapak PJ Yakob Solan beliau berangkat ke Jakarta, saya berangkat ke Makassar satu pesawat. Beliau hendak melakukan evaluasi. Saya katakan kepada Bapak Yakob, apapun yang terjadi di sana, terima kasih Pak Yakob, Bapak tidak punya nafsu belanja. Bila kadang-kadang begitu punya nafsu belanja, dan membuat kita seperti ini. Karena kita memiliki waktu. Nah itu satu hal yang menurut saya cukup baik dilakukan oleh Bapak PJ Bupati. Dalam hal ini Bapak Dr. Nah, beliau berangkat, setelah tiba kembali di sini kami melakukan lagi pemerintahan dengan baik, berkoordinasi, berkolaborasi bersama-sama, semua menjadi adil. Tetapi tiba-tiba sekarang, kemarin saya dikejutkan dengan undangan oleh kita. Saya langsung telepon beliau, beliau telah mengangkat, mungkin karena ada sedih. Saya telepon salah satu anggota DPR, benarkah ini? Dia bilang aman-aman saja. Tetapi setelah keluar undangan saya juga menerima. Karena itu hari ini rencana pelantikan PJ Bupati Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat, tetapi saya memilih untuk hadir mendengarkan apa yang menjadi aspirasi daripada saudara-saudara sekalian. Saya tidak menghadiri, saya mau hadir di tengah-tengah kalian, kita semua untuk mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kerisauan, apa yang menjadi kegalauan kita semua. Karena itu saudara-saudara sekalian, hari ini saya menjawab apa yang ditanyakan oleh adiknya saya, apakah kalian anggota DPRD Kabupaten Mamasa berpihak kepada kami? Kami ada karena masyarakat. Kami ada karena dipilih oleh masyarakat. Karena itu kami hadir di sini karena berpihak kepada masyarakat. Karena itu teruskan perjuangan, silakan berjuang, kami juga akan berjuang. Bukti konkret saya akan berjuang saudara. Selepas pertemuan kami ini, saya sendiri pribadi akan berangkat ke Provinsi Sulawesi Barat untuk menanyakan apa sesungguhnya yang terjadi. Ya. Sebagaimana aturan Permendagri 4 2023
Di situ di pasal 14 dikatakan evaluasi terhadap PJ masa itu dilakukan setiap 3 bulan. Dan jika ada hasil evaluasi yang memungkinkan PJ Bupati Mamasa diganti, maka itu DPRD akan melakukan mekanisme seperti semula. Tetapi apa saudara? Kami tidak melakukan mekanisme itu. Kenapa? Karena kami tidak pernah menerima hasil evaluasi. Itu juga yang menjadi pertanyaan kami, sehingga sebentar demi untuk kepentingan kita bersama, saya akan berangkat ke Mamuju untuk menanyakan, memperjelas apa yang sesungguhnya terjadi untuk saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh orang pelaku, kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir pada saat ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Selamat berjuang. Mungkin Pak Ibu masih